Hai, perkenalkan nama saya Grisia Yandi Jumandabulu. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang tingkat 2A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit TBC. Kita mulai dari definisi penyakit TBC. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan disebut sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Sebagian besar bakteri TB menyerang paru atau yang biasa disebut TB paru. Namun, dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau yang disebut TB ekstra paru. Penularan TB terutama terjadi secara aerogen atau lewat udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak atau sputum. Sumber penularan TB yaitu penderita TB BTA positif yang ketika batuk atau bersin atau berbicara mengeluarkan droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, saya akan membahas mengenai gejala dari penyakit TB. Gejala klinis dari penyakit TB dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Apabila organ yang terkena adalah paru, maka gejala lokal adalah gejala respiratori. Gejala lokal ini sesuai dengan organ yang terlibat dengan penyakit TB tersebut. Gejala ini dapat meliputi batuk lebih dari 2 minggu. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan seperti dahak bercampur dengan darah, batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Pemeriksaan fisik pada TB paru tidak bisa secara spesifik karena bergantung pada tingkat kerusakan parenkim paru. Pada pemeriksaan fisik yang sistematis dapat ditemukan peningkatan pernafasan dan temperatur. Pada pemeriksaan auskultasi toraks didapatkan abnormalitas suara nafas dan suara nafas tambahan yaitu ronki dan atau wheezing yang bisa didengar. Namun tergantung luasnya lesi. Biasanya pada lesi yang minimal tidak ditemukan kelainan saat pemeriksaan fisik. Selain itu, ada beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa suatu penyakit TBC. Yang pertama ada pemeriksaan biakan Lowenstein-Jansen. Yang kedua ada pemeriksaan biakan Mycobacteria growth test. Kemudian ada uji kepekaan the genotype NTBD Airplus test. Kemudian ada pemeriksaan uji kepekaan gen expert NTBD or RIF. Kemudian ada pemeriksaan uji interferon gamma release assays. Selanjutnya pemeriksaan radiologi, kemudian analisis cairan pleura, dan pemeriksaan histopatologi jaringan. Kategori pasien tuberkulosis dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori kasus baru atau kategori 1, pasien dengan BTA positif tapi belum pernah mendapatkan pengobatan anti-tuberkulosis selama kurang dari 4 minggu, atau BTA negatif dengan TB ekstra paru. Yang kedua, kategori kedua yaitu relapse, pasien yang telah dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan pengobatan tetapi hasil BTA kembali positif. Yang kedua, kategori kasus gagal, kategori 2, pasien dengan BTA tetap positif atau kembali positif setelah pengobatan selama 5 bulan. Dan kategori 2, pengobatan terputus, yaitu pasien yang telah berobat tetapi berhenti dan kembali dengan keadaan BTA positif atau hasil radiologi menunjukkan status TB aktif. Yang ketiga, kategori 3, yaitu pasien dengan hasil röntgen positif dengan kondisi TB ekstra paru ringan. Jenis-jenis obat TB lini pertama, yaitu terdapat 5 jenis obat TB yang umum diresepkan. Yang pertama ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai penyakit TBC. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengetahui tentang penyakit TBC serta pengobatannya. Terima kasih.